Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 13 mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Mardiana, NIM 41200029. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Rizky Mursalina NIM 41200013 dan Tasya Naila Muna NIM 41200028. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Mursalina. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mursalina, NIM 41200013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen keuangan syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yang berarti melaksanakan dan mengatur. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Maka bisa diartikan manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Manajemen dikatakan memenuhi syariah apabila yang pertama, mementingkan perilaku yang terkait dengan keimanan, nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi, membahas mengenai sistem yang dimaksud berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan kontrol. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Naila Muna, NIM 41200028. Di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Lembaga keuangan bank terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bank umum syariah. Bank umum merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional, dengan berlandasan kepada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan syariah non-bank yaitu antara lain, yang pertama, pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal, yaitu investor. Yang kedua, pasar uang. Definisi pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Letak perbedaannya adalah modal yang ditawarkan di pasar uang berjangka pendek, sedangkan pasar modal berjangka panjang. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Lalu yang keempat, dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang kelima, perusahaan modal venture. Perusahaan modal venture adalah pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Dan yang terakhir adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup 1. Badan leasing, 2. Perusahaan anjak, 3. Kartu plastik perusahaan, 4. Pembiayaan konsumen, 5. Perusahaan pegadaian, dan yang terakhir lembaga keuangan syariah mikro. Contoh lembaga keuangan syariah mikro itu seperti Institut Manajemen Zakat, Lembaga Pengelolaan Wakaf, dan BMT. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Ina Mardiana. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang prinsip sistem manajemen keuangan syariah. Ada 7 prinsip sistem manajemen keuangan syariah, yaitu yang pertama ada larangan bunga. Semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman, yaitu yang dijamin tanpa memperdulikan kinerja dari investasi tersebut dianggap sebagai riba dan dilarang. Yang kedua ada uang sebagai modal potensial. Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal yang sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial. Yang ketiga, ada berbagi resiko. Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan transaksi. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian resiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. Yang keempat, ada larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrim, perjudian, dan resiko. Yang kelima, ada kesucian kontrak. Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral. Yang keenam, ada aktivitas sesuai syariat. Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ke ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.